Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah daripada Ibnu Atha pada pekan ini yang akan saya baca. Beliau Syekh Ibnu Athaillah Syakandari Qadasa Syurahu radhiyallahu an dalam hikmah, yang mana hikmah yang terangkum dalam kitab Hikam atau rangkaian hikmah-hikmah daripada Syekh Ibnu Athaillah Syakandari adalah merupakan panduan seseorang, panduan seorang murid, panduan seorang salikin, panduan bagi orang-orang yang berjalan di dunia rohani, berselancar di dunia rohani, agar benar-benar sampai kepada puncak perjalanan ghayatul matlub, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan rohani itu perjalanan yang sangat luar biasa berat. Bukan hanya berat dalam tanjakan-tanjakan, tetapi beratnya dunia rohani itu adalah berhadapan-hadapan dengan imajinasi, dengan sangkaan-sangkaan, dengan don-don yang berasal dari diri kita. Hijab seorang manusia dalam dunia rohani itu ono jenenge hijab. Hijab itu satir, penghalang, sesuatu yang menghalangi seseorang untuk sampai. Dan hijabnya seseorang itu enggak akan jauh daripada haliyah manusia tersebut. Kalau orang yang ahli ilmu, hijabnya ya teko ilmu halus. Semakin banyak tinggi ilmu, maka akan semakin ada tutup tebal. Makanya butuh perjuangan hati secara istiqomah, secara kontinuitas, agar ilmu yang ia dapatkan bukannya menambah jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mendekatkan, semakin dekat untuk kemudian usul ilallah. Hijabe wong sing akeh amale, ya dengan amalnya, terhijab dengan duniawinya, terhijab dengan perempuan hatinya. Makanya dunia ini adalah penjara. Dunia ini adalah penjara. Kalau apa-apa yang kita miliki berupa materi atau imateri itu menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah, berarti dunia duniawi yang diberikan kepada kita itu termasuk satu cobaan, bahkan merupakan satu adab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing apa itu musuh istidraj. Istidraj itu panglulu. Kita menyangka kita adalah ahli ibadah, justru ibadah kita itu menggelincirkan kita. Ibadah itu menggelincirkan dengan apa? Mewariskan kesombongan. Kemudian wis marem lek dhek iku iso ibadah. Sangkane mesti aku bakal mlebu swarga. Pola apa wis ketok moto seluruh hamparan kehidupan yang saya jalani adalah menjadi hamparan-hamparan ibadah kepada Allah. Awan aku poso, bengi aku melek, jamaah yo aktif, sholat yang awal waktu, sedekah gak tahu telat, ning wong ya apik, ning Gusti Allah ya apik, ning Kanjeng Nabi ya apik. Mari ngono dia itu marem di situ. Marem bukan kepada Allah, marem bukan kepada Rasulullah, tapi marem kepada amal. Marem iktimat. Dan hal seperti ini tuh ada di dalam tasawuf. Kalau kajian-kajian dalam kajian syariat, mula daripada sebuah perjalanan itu ya toharo juga, toharo tapi yang membersihkan dari najis-najis lahiriah. Kalau tasawuf sudah ranahnya ranah lorong-lorong hati, makanya sulit, butuh guide, butuh pemandu. Guide rohani yang disebut dalam dunia tasawuf yaitu seorang mursyid. Tetapi mursyid pun harus
klasifikasi beliau ada orang yang kamil dan yang mukamil. Kamil itu sempurna dalam halnya apapun sempurna, dan mukamil dia itu menyempurnakan. Ibaratnya banyu, wongku tohir, suci dan mampu mensucikan. Dan belajar fikih kan ya banyu ya akeh, ana ya banyu suci tapi gak bisa mensucikan. Lah di sini ya kadang-kadang pelik. Dalam dunia rohani mencari seorang guru yang kamil mukamil itu sulit. Mbah Yai Jalil Tulungagung dawuhaken padha karo golek gagak putih. Ada tapi sulit. Lah perkutut putih akeh, pemain pasar disemprot. Itu juga pelambang bahwasanya guru rohani di akhir zaman juga yang banyak yang membo-membo. Kualifikasi nih gak tutup tapi semprotan. Hari ini kan termasuk ngaji kamu itu sudah menjadi jamur dalam kehidupan. Kayak mari udan tumbuh jamur. Kayak lek ngaji kamu gak sah. Di mana-mana mulai lebih-lebih di kota-kota besar. Di dalam kehidupan yang mulai pelik, mulai banyak psikologi orang terganggu, dia tuh cari eskapisme, pelarian, dia tuh menghampiri rohani. Kadang-kadang orang bertoriko karena terganggu permasalahan hidupnya. Pokoknya intinya parameter yang ada kuburan akeh yo, pol yo berarti akeh stres. Mbak ini kuburan kabeh. Ini didelok ae, wae kuburan niku pol. Biasanya ngono iku. Ya. Tapi yo enggak biasa seperti itu. Makanya penting mencari guru rohani. Karena apa? Hijab di dalam dunia tasawuf itu luar biasa banyak. Lebih-lebih untuk mengalahkan hijab-hijab cahaya itu luar biasa. Karena apa? Karena hijabnya seseorang itu pasti dari daya jangkau dia. Seorang pedagang ya dengan harta yang dimiliki. Eman apa gak eman gak sedekah kan pedagang. Hijabnya seorang ulama juga sama. Apakah dengan otoritas keulamaannya yang tuh mampu menggiring diri, keluarga dan seluruh masyarakat untuk khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijabe ahli negara, cendekiawan ya sama saja. Jebakan Batman hijab itu. Kena prank. Kenapa tidak kita? Makanya kalau orang itu belajar tasawuf itu tujuannya bukan untuk menjadi orang yang alim, kata Kiai Zuk itu gitu. Kiai Zuk seorang seniman ahlu burda. Lukisannya itu yang biasanya saya selalu pakai kaosnya itu Kiai Zuknya. Itu. Belajar bukan untuk menjadi orang alim, tidak, untuk menjadi orang zahid. Zahid apa? Gede kan doyan dunya. Tetapi tidak, yang penting itu dalam belajar tasawuf sampean sampai aku iki wis iso ngrumangsani awake iki elek. Lah, perasaan hina seperti itulah modal kita melangkah. Hinanya dinisbatkan kepada Allah. Bisyiddati minadzulli wal inkisar, itulah modal. Dulu ada saya Bosan Asyadili itu kan pernah nguji muridnya, katanya kamu pengen sampai kepada Tuhan, pengen wusul, kepingin iso bener-bener jadi kaulane Gusti Allah. Iya, terus modal mopo? Karena dia memang seorang cendekiawan, secara akademik itu prestasinya gemilang. Saya berbekal ilmu saya dan amal saya. Berbekal ilmu wajar, dia itu seorang akademikus, seorang apa akademik itu, seorang ahli mutola'ah lare pondok sinau, tetapi wake perpustakaannya banyak, referensinya luar biasa, marojeknya, literasinya, ya pantas dia. Kata Bosan Asyadili sepoto beliau, wallahi kamu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Karena apa? Ya itu tadi, kamu akan terhijab dengan ilmumu, kamu akan terhijab dengan amalmu. Lah terus saya terus dengan apa?
Itu tadi jawabannya, bisyiddati minadh-dhulli wal inkisar, dengan perasaan yang hina dina, yang remuk redam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampai. Loh, ya Asy'ari aja mengaku itu kok. Dalam detik-detik kewafatan beliau itu kan, beliau itu sering sambatan, saya ini bukan siapa-siapa kalian. Tapi padahal beliau itu seorang pemangku rohani Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, yang terlebih yang ikut di Al-Ishaqi di Kedending, yang tergabung dalam Al-Khidmah kalau sekarang itu ya. Itu seorang yang luar biasa, mudanya juga luar biasa, pembimbing umat yang luar biasa, penempuh rohani yang luar biasa. Beliau merasa bukan siapa-siapa. Saya bisa begini hanya barokah, kalau bahasa beliau, ikhwan sama akhwat, barokah murid-muridnya. Padahal siapa yang menuntut murid-muridnya? Saya hanya pendosa. Saya hanya pendosa yang hina, yang hanya butuh bersandar kepada guru-guru saya, yang butuh bimbingan daripada Rasulullah, yang betul-betul butuh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau. Kondisi dalam keadaan saya kan, beliau kan sering itu sambat, dalam pengertian sambat bukan karena rasa sakitnya, sambat karena apa yo? Dia tuh bertanggung jawab, piye bahasanya nyumbang piye? Ya opo peninggalku ini loh, apakah orang-orang yang mengikuti saya ini ada jaminan? Lek guru-guru mursyid sing temenanan itu kan mesti ada jaminan, ada garansi. Bayai Majid dulu juga sama, ini dipertentangkan. Bayai Majid dulu kan di lembaran tuh ada, barang siapa yang mengamalkan sholawat lahidiyah 40 hari, sudah 40 hari dan tidak ada perubahan sama sekali dalam dirinya, maka saya siap dituntut dunia di akhirat. Tapi kemudian orang-orang yang kadung gak seneng ngomong, wih berarti jamin mlebu swarga. Bukan itu namanya tanggung jawab, garansi. Ya padha ambek sampe tumbas Philip atau barang apa tuku goleke pecah boleh dikembalikan, itu kan tanggung jawab. Artinya gak ngawur. Rata-rata guru rohani seperti itu. Guru rohani itu akhir hayatnya mesti gelisah. Kadang-kadang ketoke wabot ngepas sekarate kayak, bukan berarti dia itu penderita, wah iki guru itu bukan. Karena apa? Karena syafaqah kepada murid-murid rohaninya luar biasa. Iku ya piye? Muridku iki seperti apa? Sama kan seperti Rasulullah. Apa yang dipikirin umat kan? Kalau para guru rohani ya murid pasti berdoa, semoga Allah memberikan pengganti yang membimbing dia. Karena ada memang thariqah itu ada, tidak ada penggantinya. Ya mursyid, tapi aku mah enggak kami. Rata-rata seperti itu. Sehingga ketika kemudian pergantian kepemimpinan banyak terjadi polemik di situ. Apa maneh lek sing pimpinannya sing nom, kok ketok nyentrik pisan. Nom ketok nyentrik, mesti wong tua iku mufaraqah. Mosok aku dipimpin arek nom. Arek kapan? Arek umbelen niku sih ya. Banyak di Thariqah manapun terjadi seperti itu. Termasuk jangankan Thariqah, termasuk kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait. Saya bukan orang Syiah, bukan orang siapa-siapa, tapi kalau kita berpihak, lihat betapa keluarga suci beliau itu dibantai, dikhianati, dihabisin. Terenyuh kan sini itu duriya Kanjeng Nabi, sik wingi Kanjeng Nabi Hasan Husain mari ngono sik putune. Kan jaraknya kan masih berapa sih? Itu sudah dihabiskan oleh ambisi-ambisi politik keduniawian dan ambisi-ambisi kekuasaan. Itu loh, keluarga Kanjeng Nabi lo dientekno, mulane gak kaget. Lah saiki ana putrane sapa kemudian terlunta-lunta ya seperti itu. Nabi saja mengalami
keluarganya mengalami satu bentuk pengkhianatan yang sangat luar biasa. Tapi akhlak daripada Nabi, akhlak daripada ahlul bait, akhlak daripada sahabat, tabiin dan semua orang-orang soleh adalah selalu memaafkan, membalas keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Sapa wong sing hebat? Orang yang hebat adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan yang setimpal. Itu hebat. Yo pantas ya. Diapi ngapi yang setimpal. Aku sama teri jenang, sama tak teri kucur misalnya. Setimpal. Aku sama gano cilok, sama tak teri kopi jadinya kan. Seperti itu. Setimpal. Itu orang hebat. Karena juga nggak sembarangan orang yang membalas kebaikan seseorang itu banyak. Air susu dibalas dengan air tuba. Akhirnya apa ya ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jero-jerone. Ini kan sudah diberikan hatinya. Dibalas dengan air tuba. Ono ya ono ditelikung koncone banyak. Ditolong mendung ya akeh. Nah, akhirnya ya meninggalkan rasa sakit juga. Lek bosone jadi apa? Sahabat tambar yo tatu. Dan siapa orang yang sangat hebat adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih daripada orang yang diberikan. Munjuli wajane. Ku wong sangat hebat. Sangat hebat. Munjuli. Kalau bukan pribadi yang diberkahi sama Tuhan, nggak mungkin lah. Tetapi ada lagi orang yang paling hebat adalah orang yang mampu membalas setiap keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan yang berlimpah luas dari hatinya yang tulus. Siapa ya? Nabi Muhammad. Muhammad kan kayak ngono iku. Subuh diitoni dan temen teletong yo gak ngamuk. Arek saiki apa mana perguruan kono sudah gak pikir panjang. Langsung gereng dhewe seterumane. Langsung gereng dhewe. Ya kan? Apalagi punya bergen yang cukup, wah wanita wis ora mundur blas. Nabi tidak kan didoakan. Akhirnya kemudian selang beberapa hari ternyata sakit. Ini kan inspirasi bagi kita. Tapi lek gak kuat yo aja tiru lah. Yo tetep gereng-gereng kok gak apa-apa. Inspirasi tapi ini orang hebat seperti Nabi. Akhirnya disambangi. Gak kaya aku mbek sampean lek kadung cidro atine ya wis talak telu wis. Lek perlu sampai dhek mati gendeng ta Bu bubur. Dendam kesumat. Apa salah ya? Tidak salah, tapi kita bukan orang hebat, berarti tidak menundukkan kelindahan-kelindahan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Nabi tidak disambangi, digawano kurma, digawano apel, ditukokno rokok jisamsu. Niki sampeyan kan malih cek idune cek tambah enak. Lah. Mboten ares ini, mboten jarum, napa jisamsu. Itu Nabi diantemi ning Taif sama hijrah. Kasus hijrah kan sama seperti ini kan ya. Karena ini kan Muharram hijrah. Hijrah itu kan soal hati, bukan soal lifestyle. Kadang-kadang kita itu lifestyle pakaian. Songko ono tulisane. Make tulisan songko saya guwiren. Mulane umat Kanjeng Nabi ku yo akhir zaman songko terbelah menjadi beberapa golongan. Songko kok. Wah, akeh sok kene ndi iki sembayang. Lek iso lek pas dadi yai ya aja anu lah, aja di ketok-ketokno ngono. Awas. Sawangane piye ini umum akeh. Fanatik aja. Saya juga orang fanatik, tapi saya pikirlah kalau seperti itu, kalau misalnya di depan umum ya wis ngerti kok identitasnya kan wis paham. Orang paham gak mungkin. Sehingga terjadi ta'assub kemudian kan menolak kebenaran orang
orang lain. Wong liya mesti kate nerima pituture yo. Kadang-kadang yo lek kene golane wong netral. Lah wong sing sing fanatis juga wah turu ae. Kok ana khotbah Jumat kumpule apik rek ana tulisane ya turu ae. Male mlebu neraka ya. Soale apa? Kowe dari khotbah sing dikhotbahi turu. Kalah mbek tukang sopir bis. Sopir ngawur, wah. Urip kabeh mesti selawat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah nyebut eling ning Gusti Allah. Akhirnya tukang supire mlebu swarga dhisik, Pak Yai ini khotbah, polahe turu di khotbahe gara-gara tambah lali ning Gusti Allah, Pak Yai ini mlebu swarga ngareni. Ya itulah kenyataannya. Ya. Hijrah itu bukan lifestyle, bukan kaya, bukan soal tampilan-tampilan fisik. Tapi adalah soal hati. Banyak orang yang ternyata berpenampilan punk juga soal menyikapi hidup ini lebih dewasa. Banyak. Ini kan dicontohkan. Kadang-kadang itu saya memberikan contoh gitu. Saya sering disambati yai sepuh. Sing wedi mati. Yo boleh mati. Yo wajar lah, wedi mati yo wajar. Tapi kalau keterlaluan juga kan nggak wajar. Sehingga kemudian seolah-olah Gusti Allah kok dari di padahal wis sepuh koyo Mbah Jafar ini kan ya kados husnudzon ning Gusti Allah. Umur 40 lebih wis daftar. Dudu daftar PNS wis tutup lah umur 40. Umur 40 daftar ning kuburan. Wis daftar ning kuburan. Karo husnudzon wong semakin umur kok husnudzon bakale Gusti Allah maringi aku husnul khotimah. Dipahat terus rasa husnudon aku husnul khotimah. Aku mulane aku lek jawab kadang-kadang ning grup WA, no grup innalillahi. Yo cuk medite lah sampean semoga husnul khotimah. Cek gak percaya nang Gusti Allah. Semoga husnul khotimah. Kan sih yo pura-pura yo sampean ku doktrin saksi temenan husnul khotimah ngono saksene sing aja nanggung-nanggung. Ayo sampean delok kali semoga husnul khotimah kan koyo gak percaya ning Gusti Allah rek. Cik medhite sampean kan jare lek ana kancane iku disekseni sing apik. Aja nanggung-nanggung wedi-wedi nyekseni wedi-wedi semoga husnul khotimah ya husnul khotimah. Ana ing dadoni abdibi. Lah sampean meneh husnul khotimah Gusti Allah siap medhok wis. Ya khotimah iku lho. Lah semoga diterima ngono lho. Itu berarti balik maneh ning keyakinan ning feeling. Soalnya manajemen tertinggi ku feeling. Psikologi tertinggi adalah feeling. Feeling ku nggak bisa dipelajari tapi ada intuisi yang tiba-tiba keluar dari hati kemudian ibu udah mau nembak. Lek zamanku ben nepil. Waliyatalataf kan dengone ngono. Al-Kahfi tengah-tengah terus nembak cedas. Tapi encen lek kate kena feelinge kena tembus. Feeling bala-balen ramas nomor gak metu-metu yo akeh. Masih kata nembak arek wedok ben ngono feelinge sudah yakin selesai. Gak kena kemudian pasti akan kena. Oh titenono ya semester 1 ya kena semester 7 kena. Soalnya apa semester 1 wis gagah-gagah arek. Aja ditembak, saya punya bergen lebih. Kemungkinannya peluangnya si akeh papat wis gak ono sing ngiteki kelas 5 gak ono kelas 6 kita akhirnya banting harga wis. Nah, jadi itu loh cok sing yakin termasuk lek wis sepuh. Gak usah putus asanya buat gawe ya sing yakin. Mangkane ukurane wong apik iku tangi turu ku iso didelok. Lah wong sing adol to Gusti Allah engko aku iki lapo. Saya sering juga gitu, tangi turu ku aku terus bareng kok iki lapo, nglakoni apa. Dibaliklah. Biar Allah yang akan memperjalankan kita. La takdir nafsaka, wis gak usah melu ngatur lah. Yang penting kita berjalan, ya kalau masih wantang itu ya, yang penting saya niat yang baik,
kemudian bersungguh-sungguh mencari nafkah, kemudian istiqomah sabar dengan hal-hal yang tidak mengenakkan di dalam perjalanan mencari nafkah, bono rosopo gak paham, kemudian kita bersandar kepada Allah, insya Allah tetralogi keberhasilan ini, niat yang baik, terus kemudian bersungguh-sungguh, lek gak temenan ya gak iso hasil lah. Ya padha ambek wong kumpul bojone, gak temenan ya gak dadi jagung. Kasih mesti digodhog kaya apa gak? Kan ya gak ngate-ngate rek bahasane. Kan gak ada temenan sungguh, sing penting sungguh-sungguh iki lah. Kemudian tinggal tunggu waktu, istiqomah, kontinuitas. Ya pada akhirnya tanggal tua juga akan menjadi muda. Apa hubungannya tanggal tua, tanggal muda, sampai mangga muda dan mama muda? Ya meteng. Ada ngerti itu. Ini tetralogi keberhasilan. Ini sebenarnya saya mau baca. Tak baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin nujhi fin nihaya. Setengah saking tondo-tondone nujhi ku apa? Bejo. Lah basane wong Jawa bejo. Sukses, sukses. Bahasa Inggrisnya sukses. Tanda-tandanya wong itu akan happy ending, akan sukses. Finihaya pada akhirnya, dalam episode terakhirnya. Ar-ruju' ilallah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala fil bidayah. Pada permulanya itu harus betul-betul yang bagus. Kalau kata para sufi, an-niyat itu rasul amal. Yang paling penting itu niat yang bagus. Nyambut gawe ya niate lillah billah. Lah masalah oleh duit itu mesti. Tapi tata niat. Ya padha sampe sampeyan nunggu ning masjid. Padha nunggu ning masjid sampeyan gak niat itikaf. Padha sampeyan nyambut gawe nang Kaca Mitra misalnya masuk. Lali nggak ceklok, tetap mlebu sampai kerja sampai sore yo. Kalau kerja bakti masuk sampai keringetan kayak model kan ini kan satu proses niat itu ceklok pas nare. Ada kerja operasional ceklok. Katakan Nabi la ajra liman la niyata la ora ono ganjaran iku mujud marang wong sing gak niat. Ning masjid ya ngono, padha-padha nang masjide sijine niat iktikaf, sijine yo niat pokoke yo ada aja. Bijine yo siji. Jadi ini tanda-tandanya orang itu sukses pada akhir adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala fil bidayah. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, sing sapane wong cemerlang ing dalem permulaane asyraqat nihayatuhu, maka dia itu akan husnul khotimah. Itu dak rumusé kaidahe. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, sing sapane wong cemerlang dalam pengertian niatnya bagus, ada kesungguhan, ada istiqomah dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia itu akan sukses di akhirnya. Lek bahasane reseki kan proses tidak akan pernah apa? Mengkhianati hasil. Ya kan? Mas Heru saya contohkan, meskipun posisinya sekarang nggak ada, itu kan aja tulah ini dino iki Mas Heru yang sempat ngaji ya akhirnya digojoloki hari pleren kalau gojolokan dia tuh mulai becak, mulai kemudian terus memang betul saya saksinya ya nggak akan terkhianati. Seiring dengan perjalanan waktu dia akan jadi orang, nggak jadi monyet. Sama kita, kalau kita memulai pastilah tunggulah memulai kita itu. Enggak sabar yo. Cucuk bete. Gilirannya sampean enggak sabar, antri ning tak najedeng dhisik nguyu, ya wis. Diserambut tuang karena kesempatan tuh biasanya cuma sekali lah. Maka tetralogi keberhasilan kita camkan satu niat yang bagus. Niat karena apa? Termasuk kerja ya wis diniatin ibadah gitu aja lah biar gak capek. Lelah ya mestilah mau dia pastilah lelah itu pasti.
reputasi wong kan gaya lelah jadi lillah. Ya betul itu, memang betul. Niat ini, makanya konteks hijrah ini ya niat ini mana? Bukan lifestyle hijrah itu, masalah niat. Mangkana hijratu ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, hijratu ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Siapane wong muripe lillah bilal rasul bil rasul yo kepethuk Gusti Allah yo antuk Kanjeng Nabi. Tapi lek konteksnya karena lain daripada itu, aulid dunia membangun karir ya dapat, tapi ya sebatas apa yang ia canangkan, atau au imroatin yang hikuha, sama cewek yang mau ia nikahin yo, atau ya iku yo, atau vaginatif iku mah. Makanya penting tetralogi keberhasilan satu niat. Ini saya ingatkan termasuk pada saya. Apa ya niat sing apik lah, ojo ada ojo kebiasaan ya, termasuk sowan iku mang lah. Insyaallah kok masih yo abot, masih yo paribasane suantu kaya ngene iki, suwante ini bisa sambil ngerokok, bisa sambil ngopi, bisa sambil ngapa-ngapain. Insyaallah kita mendapatkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan kepada hati kita masing-masing, yaitu perasaan mutabaah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahiran wa batinan, lahir dan batin. Ngecap foto nih Kanjeng Nabi ning jerone sampean terbukti Mas Eka wis stabil. Stabil lah. Lah sing durung stabil tuh kono stabil lho. Kok masih main kayak stabil loh. Ya stabil, insya Allah itu saya dapat alamat seperti itu, insya Allah lah lunak. Tapi ya memang makomnya memang sangat berat, istiqomah itu abot lah, sangat berat. Apa mana wis dana, apa mana wis nyambut gawe dan sebagainya. Tapi jangan bermain-main dengan rasa malas. Hidup harus punya prioritas. Apa prioritas kita? Yaitu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan prioritas itu ingat aktivitas, ingat dengan apa ya, niat tadi itu. Gak boleh ingat tentang ini kayak laku konslet Pak, mau eling tok gak iso eling Gusti Allah langsung ya. Artinya mau makan ya ingat Allah, bismillah, mau tidur ya ingat Allah ya. Termasuk ketika berhubungan badan ya ojo lali, ojo mek yes no itu. Oh yes no, ingatlah sama Tuhan. Tanyakan Mas Rofi, pengalaman Mas Rofi. Jadi anggota spy. Ya. Ingat sama jadi sopo kalau dikira gak apa-apa. Dikira gak apa-apa, mana ketika pas cenderung debut anak-anak keluar sperma, itu harus ingat sama Allah. Karena apa? Jika kira wono. Karena sesuatu yang lahir dari nafsu ya akan kembali kepada nafsu. Iki sing persiapan nih, persiapan tanding nih. Ya. Tapi kalau lahir balik mana? Berarti kan hijrahnya karena nafsu. Hijrahnya sperma kepada ovum berarti karena nafsu, hijrah ini ya. Tapi kalau hijrahnya karena Allah, dalam ingat kepada Allah ya insya Allah jadi bocah sing soleh dan solihah. Tuturannya juga angel. Tapi pas dikai tuturannya angel ya jangan putus asa, diantem FTK. Diantem FTK. Karena kata beliau Hadratul Mukarram Kiai Haji Hamim Jazuli, dino iki nuturi wong anak bojo ambek omongan iku gak jaman. Gak jaman plus wis gak keren. Tanpa tukaran. Ayo gak percaya tuturan wong ning kampung-kampung itu. Lek gak diantem itu minimal untuk botol lah mau wis. Gak usum. Akhir zaman itu gak usum. Tapi kembalikan kepada arruju ilallah. Loh, kembalikan arruju ilallah. Dengan apa? Kirimkan Fatihah. Maksudnya artinya yang paling dalam tanpa terasa. Dengan intensitas waktu yang terus menerus tanpa henti. Insya Allah dia itu akan satu pada titik di akar. Ada gerbang-gerbang menuju hidayahnya Allah Subhanahu. Wong ireng ya putih-putih. Justru yang putih sing bahaya lah, cuwili meneng tok marono ketok kebiarin donya
bingung akhirnya. Yang terjadi seperti itu kok santri-santri anyaran yo diculno ning tengah kota kosmopolitan ya wis bingung, ono ijo, ono abang, ono wungu, ya ono gelantong dan sebagainya. Godanya luar biasa. Kalian di pesantren kan stagnan kan ya wis rutin kayak ngono iku mang. Kan godaane. Enggak terlalu keren lah. Paling ya males, masih males tapi bisa sembayang nang senior kan si apik. Tapi lek ning jopo, ning kos-kosan lek perlu jam 10 ketangi ya ketangi. Karena enggak ada disiplin diri untuk kemudian hidup. Makanya skala prioritas kita adalah untuk senantiasa ingat Allah, jangan sampai kesibukan atau rutinitas kita apapun saja itu melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh zikrullah, butuh padangnya hati, ya mojo-mojo lah, mojo sholawat, mojo istighfar atau apa yang kalian yakini, dan jangan lupa untuk majelis seperti ini bermuhasabah. Tujuannya apa itu tadi itu untuk menautkan hati yang lepas, kemudian untuk kita letakkan lagi kepada posnya. Karena hati ini ya muqallibal, gampang terpana. Dalam bahasanya Roma Irama, gampang terkesima. Tahu terkesima? Ya lagunya kan terkesima, ada terkesima, ada terpana, ada tergiwir-giwir, ini mendadak dangdut dan lain sebagainya. Itu kondisi hati. Itu kondisi hati. Makanya kita berharap hanya kepada Allah. Yang terakhir itu niat sungguh-sungguh istiqomah dan bersandar kepada Allah. Termasuk kabeh muarane wong urip iku harapane mek loro. Sapa yang mati tene? Harapannya cuma dua, muga-muga disepuro dosane karo Gusti Allah, muga-muga amale diterima. Ini kan muaranya hidup. Kalau yang mati-mati udah sapa sing mati baku kiai, baku ustad, iku siapa serta sosial apa pasti yang mengatakan muga-muga dosane di sepuro, dosane diterima piye rek. Dosane diterima. Oh, maliku ale dosane di sepuro, amale diterima. Bersandarnya kepada rahmat dan fadhole Gusti Allah. Ya, jadi itu tadi diingatkan. Min alamatin nujhi fin nihaya arruju ilallah fil bidayah man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatu. Lek sampean kepingin akhire apik, termasuk uripe akhire husnul khotimah, kerjane akhire apik, aja lali sandarane sing kuat ning Gusti Allah. Di samping juga profesionalisme. Kalau lahiriah profesionalisme ya dituntutlah skill, keterampilan, timing dan sebagainya, komunikasi juga digali, tapi jangan lupain hanya faktor figuran. Yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan hari ini manfaat. Kita masing-masing menawi Allah Subhanahu wa taala dipun paringi mana ingkang gembuk, gampang rasa dosa marang Allah Subhanahu wa taala. Sing penting hajat-hajat sampean kabeh dijabahi karo Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit dalam segala hal diberikan kemudahan. Untuk doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jaahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatihi wa syahada syamaan wa wani wa syari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal ahwa indal hisab. Ya Allahum biha ya Allahum biha ya Allahum bi husnil khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.